Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester genap atau semester 2 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS pada kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, gambar di samping adalah salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu yang terletak di A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat, D. Nangro Aceh Darussalam. Ya, sahabat belajar semuanya, ini merupakan salah satu candi peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu yang terletak di Jawa Tengah, sahabat belajar semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Nah, ini nampaknya adalah Candi Prambanan, sehingga jawabannya adalah B karena terletak di Jawa Tengah. Selanjutnya soal nomor 2. Kerajaan tertua yang bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di Kalimantan Timur adalah A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Kalingga, D. Majapahit. Ya, sahabat belajar semuanya, kerajaan tertua yang bercorak Islam dengan pusat kekuasaan di Kalimantan Timur itu adalah Kutai. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Demak adalah A. Sultan Malik As-Saleh, B. Sultan Iskandar Muda I, C. Raden Patah, D. Sultan Hasanuddin. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Demak itu adalah Raden Fatah. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 4. Ya, salah satu peninggalan kerajaan Islam yang merupakan tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan adalah A. Masjid, B. Candi, C. Arca, D. Keraton. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini peninggalan kerajaan Islam yang merupakan tempat kediaman raja beserta keluarga dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan itu disebut dengan keraton, ya sahabat belajar semuanya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia adalah A. Kaligrafi. Nah, ini bukan, ya. Kaligrafi itu Islam. Arca ini Hindu Buddha, seni ukir Hindu Buddha dan candi. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya, kaligrafi, karena kaligrafi itu bukan merupakan peninggalan kerajaan Hindu Buddha tapi Islam. Berikut soal nomor 6, sahabat belajar semuanya. Prasasti pada gambar di samping menggunakan tulisan huruf A. Aksara Jawa, B. Palawa, C. Sanskerta, D. Arab. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini sangat jelas ini merupakan salah satu prasasti yang menggunakan tulisan huruf Palawa. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut yang bukan potensi kekayaan alam di Kabupaten Pasuruan adalah A. Mangga alpukat klonal yang menjadi daya tarik karena warnanya yang oranye menyala dengan daging tebal dan berair. Ya, ini merupakan bukan
Ya, di sini merupakan potensi ya, potensi di Kabupaten Pasuruan. Kemudian B, hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah ruah di beberapa daerah Kabupaten Pasuruan yang mayoritas tanahnya subur, ada padi, jagung, kaca tanah, sayuran, ubi dan sebagainya. Lah ini juga potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemudian yang C, kekeringan, krisis air bersih yang melanda beberapa desa di Kabupaten Pasuruan yang memerlukan perhatian khusus oleh BPBD. Terkait lah, ini bukan potensi ya, ini merupakan salah satu bencana, jadi ini yang bukan. Kemudian yang D, festival durian lokal Pasuruan yang digelar di sentra produk unggulan kabupaten dengan mendatangkan puluhan ribu buah durian dari 8 kecamatan penghasil durian di Kabupaten Pasuruan. Lah ini menunjukkan potensi kekayaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di sini yang bukan berarti yang C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 8 ya. Perkembangan daerah akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari 3 hal, yakni cara berbicara, gaya berpakaian, serta A, bahasa yang digunakan, B, gaya hidup yang berubah, C, perubahan norma yang terjadi, D, penggunaan teknologi yang sesuai zaman. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini perkembangan daerah akan mempengaruhi perilaku masyarakat, memang seperti itu. Hal ini memang dilihat dari 3 hal, yakni berbicara, gaya berpakaian, serta gaya hidup yang berubah-ubah. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. 3 hal, yakni berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan kelebihan dengan adanya pendatang baru ya, kecuali berarti yang bukan. A, terjadinya pengenalan budaya baru. Ini kelebihan. Kemudian B, masyarakat semakin bertoleransi dengan adanya perbedaan. Ini juga kelebihan. Kemudian C, kepadatan penduduk yang meningkat. Ini bukan kelebihan tapi kekurangan, karena semakin banyak pendatang baru maka kepadatan penduduk yang meningkat. Nah, kemudian D, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini kelebihan. Dan yang C ini kekurangan. Berarti di sini kecuali berarti yang C. Begitu sahabat belajar semuanya, karena dengan banyaknya pendatang baru, semakin banyak maka penduduk akan semakin padat dan sesak, sehingga ini merupakan bukan kelebihan tapi kekurangan dengan adanya pendatang baru. Selanjutnya soal nomor 10, sahabat belajar semuanya. Penyatuan atau pembauran 2 kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru disebut A, akulturasi, B, asimilasi, C, asosiasi, D, akomodasi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini penyatuan dan pembauran 2 kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru itu disebut dengan asimilasi. Ini suatu istilah ya, perlu kalian pahami, perlu kalian hafalkan, barangkali keluar di soal ujian kalian di sekolah kalian ya. Jadi penyatuan atau pembauran 2 kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru itu disebut dengan asimilasi. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 11 ya. Wayang Mahabharata adalah bentuk penyatuan dari kebudayaan Indonesia, Jawa dengan India. Pertunjukan wayang ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis keberadaannya. Pertunjukan wayang Mahabharata merupakan contoh dari A, asimilasi, B, asuransi, C, akulturasi, D, amunisi ya, belibet. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini karena ada penyatuan dari kebudayaan Indonesia, Jawa dengan India, ini merupakan salah satu contoh dari akulturasi ya, karena di situ ada pertunjukan wayang Mahabharata
yang mana di situ ada bentuk penyatuan dari kebudayaan Indonesia Jawa dengan India. Jadi di sini akulturasi jawaban ya. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 12. Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari disebut A. Norma, B. Adat istiadat, C. Tradisi, D. Kearifan lokal. Ya, di sini karena nilai-nilai luhur berarti yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, maka ini lebih disebut dengan kearifan lokal, seperti itu. Karena yang dilihat nilai-nilai yang baik saja, nilai-nilai yang luhur saja, maka ini menunjukkan kearifan lokal. Jadi jawabannya jelas D, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Marakabola adalah salah satu contoh kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Tradisi ini bertujuan untuk A. Memindahkan rumah lama karena akan dibangun rumah baru, B. Memindahkan rumah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya, C. Memindahkan rumah ke tempat lain karena merantau, D. Memindahkan rumah karena penggusuran oleh warga setempat. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Marakabola itu merupakan kearifan lokal yang ada di masyarakat Bugis Provinsi Selatan dengan tujuan memindahkan rumah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah B. Ini perlu kalian ingat-ingat dan kalian pahami. Berikutnya soal nomor 14. Salah satu keragaman budaya Indonesia adalah pakaian adat. Pakaian adat yang ditujukan pada gambar berasal dari A. Sumatera Barat, B. Kalimantan Utara, C. Lampung, D. Aceh. Ya, sahabat belajar semuanya, keragaman budaya di Indonesia ini seperti ini. Pakaian adat ini merupakan pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 15. Makanan khas dari Jawa Timur adalah A. Pempek, B. Ayam betutu, C. Papeda, D. Rujak cingur. Ya, sahabat belajar semua, makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur. Dari jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 16. Ya. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Pemenuhan kebutuhan ini bisa ditunda setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah pengertian dari A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan tersier, D. Skala prioritas. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini karena ini merupakan kebutuhan berupa penunjang hidup. Karena pemenuhannya kebutuhan ini bisa ditunda setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Ini menunjukkan kebutuhan sekunder ya. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 17. Syarat terjadinya jual beli diantaranya adalah A. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. B. Ada penjual, ada pembeli, ada potongan harga, ada uang. Lah ini kayaknya ya, tidak harus ada potongan harga dalam jual beli. C. Ada penjual, ada pembeli, ada diskon, ada tempat berlangsungnya jual beli. Lah ini tidak harus ada diskon dalam jual beli. Kemudian ada tempat berlangsungnya jual beli, sekarang sudah tidak diperlukan karena sekarang bisa online. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang D, ada penjual, ada kurir pengantar pesanan, ada barang yang diantar, ada pembayaran. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini tidak ada pembeli, jadi kurang tepat juga. Kemudian ada kurir pengantar pesanan, ini tidak harus diantar pesanannya, bisa diambil sendiri. Kemudian di sini yang tepat berarti ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. Jadi jawaban yang benar adalah yang
A, sahabat belajar semua, yakni syarat terjadinya jual beli. Berikut soal nomor 18. Pada zaman dahulu, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhannya. Tukar-menukar barang disebut barter. Kemudian sistem ini mulai ditinggalkan karena memiliki banyak kelemahan. Manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Beberapa contoh uang barang yang pernah dipakai oleh manusia zaman dahulu adalah A. Beras, air, perhiasan, B. Kulit hewan, besi, tanah, C. Emas, ikan, gigi ikan paus, D. Perak, kertas, kulit, kerang. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang dulu menjadi contoh-contoh uang barang yang pernah dipakai oleh manusia zaman dahulu adalah emas, kemudian ada ikan, kemudian ada gigi ikan paus. Nah, ini perlu kalian hafalkan ya. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi yang terlihat pada gambar adalah A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Edukasi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini terlihat gambar sedang memproduksi suatu barang kan, sehingga di sini jawabannya adalah A. Seperti itu. Kemudian soal nomor 20. Aturan tidak tertulis tetapi diakui sebagai hal baik untuk dilakukan merupakan pengertian dari A. Norma, B. Adat istiadat, C. Kearifan lokal, D. Kebiasaan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini aturan tidak tertulis tetapi diakui sebagai hal baik untuk dilakukan merupakan pengertian dari adat istiadat. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Baik, sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, untuk kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada soal asesmen sumatif akhir semester 2 atau ujian kenaikan kelas. Semoga kalian semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.